Jangan angkat. Kembalikan teleponku, kembalikan ponselku. Beri aku 1 menit, kenali wajah ini, mimpi yang pernah berapi-api. Realitas semacam ini. Quan Quan, Kenapa kamu di sini? aku meminjam mobil dari Kia Oheng. Ini lebih cepat. Duduk baik-baik, ayo pergi. Dan di matamu, meninggalkan rasa sakit ini. Kamu marah? Tidak, hanya saja, jangan lakukan ini lagi. Kakakku mengejar dengan sangat ketat. Halo, Ibu. Apa katamu? Kemarin kan masih baik-baik saja, kenapa tiba-tiba? Ada apa, Tianle? Ada masalah APA? Catat waktu kematiannya. Lalu, beri tahu keluarga. Quan Quan, jangan panik dulu. Aku akan bertanya. Singkirkan semua alatnya, oke. Dokter, bagaimana keadaannya? Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Mari, Tante. Pelan-pelan. Anda istirahat dulu di sini. Tianle di mana? Aku akan menelponnya. Menelpon. Kamu pergi kemana? Kakek. Kakek sudah. Kakek. Kamu janji padaku, kamu lupa ya, kakek? Kakek, bangun, kamu janji padaku. Kamu lupa?
Kenapa kamu pergi begitu saja, kakek? Aku bukan anak kecil, sudah lupa dengan perhatian. Lepas dari belenggu dan dogma, akhirnya bisa melepaskan diri. Aku bukan anak kecil. Tapi tiba-tiba tersesat di lautan manusia, menemukan diriku di tengah kerumunan. Masih tetap anak kecil. Kakek. Aku bukan anak kecil, tapi semakin kehilangan keberadaan. Semakin bingung, semakin panik, semakin terjerat dalam realitas. Menua sebelum waktunya. Tidak mau melepaskan, tidak pernah menjelaskan diri sendiri. Harapan yang tidak perlu diucapkan, tapi tidak mendapat balasan cinta. Dialog yang pernah ada, sudah tidak perlu diungkap. Banyak halusinasi, sebenarnya tidak ada. Tidak mau melepaskan, jangan menjelaskan diri sendiri. Fitnah yang konyol itu menusuk hingga tak bisa mencintai. Pertemuan kata-kata kita. Semua adalah luka tanpa niat dan perasaan. Semuanya hanyalah ilusi, jangan biarkan dirimu terkubur. Aku bukan anak kecil, tapi tiba-tiba tersesat di lautan manusia. Menemukan diriku di tengah kerumunan, masih seperti anak kecil. Aku bukan anak kecil, tapi semakin kehilangan keberadaan. Yun Mai. Terimalah dengan ikhlas, kesehatanmu juga tidak baik, jaga dirimu baik-baik. Baik. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan. Terima dengani kelas. Mari kita pergi, hati-hati di jalan. Pergi. Mantan direktur utama pergi tiba-tiba, tidak meninggalkan sepatah kata pun. Sekarang perusahaan masih banyak hal yang harus ditangani. Semoga kamu bisa bangkit sedikit. Terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, Meisin. Kamu adalah orang terakhir yang berada di samping ayah. Sebelum ayah meninggal, tidak ada pesan apapun. Anakku yang tidak berguna, tahu istrinya. Bersekongkol dengan orang lain untuk melawan ayah tua ini? Di hatimu hanya ada Duan Tianle. Ayah. Ayah tidak meninggalkan pesan apapun? Tidak. Saat itu, keadaan terlalu tiba-tiba, ayah tidak mengatakan apapun. Keadaan darurat, aku hanya fokus. Menyelamatkan ayah, bahkan jika dia mengatakan sesuatu, aku tidak akan ingat. Aku teringat, saat ayah pergi, sudah. Ebio. Direktur utama pergi terlalu tiba-tiba, beberapa hari ini di dalam perusahaan. Orang-orang resah. Beberapa takutkan ada perubahan. Ditambah investor, sekarang kepercayaan mereka kurang. Saham. Menunjukkan kitin yang tidak stabil. Meskipun direktur utama sudah tiada, tetapi operasional perusahaan akan berjalan normal. Semua orang tidak perlu khawatir. Ini semua hanya sementara. Semua orang Tunengla. Semua orang sudah lelah. Pulanglah, baik. Tie Yi. Jaga baik-baik ayah dan ibu. Baik, Tante.
semua pergi. Ibu, mari kita pergi. Pergi. Aku tidak ingin membiarkan kakek sendirian di sini. Aku takut dia merasa kesepian. Tidak apa-apa. Aku akan memberikan semua kekuatanku padamu. Aku memberimu kekuatan, bukan untuk membuatmu bangkit, tapi untuk memberimu kekuatan untuk menangis. Aku akan menemanimu. Menangislah dengan keras. Setelah menangis, apakah kamu merasa lebih baik? Laki-laki tidak boleh mudah menangis. Apa gunanya menangis seperti itu? Apa maksudnya laki-laki tidak boleh mudah menangis? Kalau ada emosi, harus dikeluarkan. Menyimpannya di dalam hati hanya akan membuatmu tidak nyaman. Lihat, setelah menangis, kamu merasa lebih baik, kan? Kalau tidak ingin menangis, terserah, coba tersenyum untukku. Waktu kamu kecil dan tidak senang, bagaimana ibumu menghiburmu? Waktu aku kecil dan tidak senang, ayahku selalu memberikan coklat ke mulutku, dan aku langsung melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bagaimana denganmu? Bagaimana ibumu menghiburmu? Ibuku tidak pernah menghiburku. Aku masih ingat waktu aku masih sangat kecil. Ayahku meninggal sangat awal. Ibuku sejak dini sudah memikul tanggung jawab keluarga Duan. Jadi aku dan ibuku jarang punya waktu untuk berinteraksi. Justru kakek. Aku sangat dekat dengan kakek. Aku ingat pertama kali aku masuk taman kanak-kanak, kemudian SMP, SMA. Bahkan upacara wisuda kuliah, kakek yang menemaniku. Aku masih ingat pertama kali aku masuk taman kanak-kanak. Karena berada di lingkungan yang asing, aku sangat tidak nyaman. Jadi aku menangis dan tidak mau kakek pergi. Setiap kali kakek melangkah keluar kelas, aku langsung menangis tidak karuan. Jadi kakek harus menggendongku dan menghiburku di punggungnya. Oh, begitu ya. Kenapa? Menggendongmu. Ayo. Sekarang bukan taman kanak-kanak lagi pula kamu tidak bisa menggendongku. Meremehkanku ya? Kalau hanya dengan cara ini, kamu, Tuan Duan,
Bisa tersenyum, ayo lakukan. Cepat. Ayo. Angkat kakimu. Seperti ini sudah dianggap mengangkat. Ini namanya apa sih, gendong? Angkat dong. Pelankan kakiku pelankan, nggak jatuhkan. Sakit banget, kok berat banget sih? Tertawa. Metode kakek memang manjur. Kamu bodoh ya. Tapi terima kasih ya. Sama-sama. Ini seharusnya awal yang bahagia, setiap cinta yang indah. Tapi malah muncul banyak kejadian tak terduga. Kalau sedih, teriak saja. Aku nggak sakit juga nggak nangis. Ngapain kamu gendong aku? Kuan-kuan, terima kasih ya. Terima kasih sudah menemaniku. Ngapain bilang terima kasih? Ini kan memang tugas lampu Aladin yang harus dilakukan. Kecuali kamu nggak mau aku temani. Aku pikir mana mungkin aku nggak mau. Lepaskan semua keluhan, semua ketidaknyamanan. Mulai lagi dari awal. Ngapain kamu ikat aku sih? Naik kuda kan memang begitu. Cepat lari. Aku lari ya. Duduk yang mantap ya. Maju. Ada apa Tianle? Ngapain lihat aku begitu? Rapat direksi hari ini kamu lupa ya? Aku tentu nggak lupa, tapi kamu kan gak enak badan. Istirahat di rumah saja, aku bisa handle. Tianle ya, sejak kamu jadi direktur utama, semuanya berjalan lancar. Juga belum pernah menghadapi masalah besar. Tapi ini bukan karena kemampuanmu. Itu karena ada kakek yang duduk di sana. Sekarang kakek sudah tiada. Yang harus kamu hadapi, pertempuranmu, baru saja dimulai. Ngerti kan? Aku sangat paham kelebihanmu, jadilah dirimu sendiri. Manfaatkan saja kelebihanmu. Aku bukan orang yang mementingkan kesehatan. Dia pekerjaannya sangat bagus, seorang gadis yang serius. Dan baik dalam menjalani hidup. Tianle mulai dewasa ya. Sekarang kamu bisa tenang menikahi anak ini. Kalian berdua harus selalu manis seumur hidup. Kasih sayang harus kental seperti coklat. Lakeviwan sekarang sudah mendekati tahap panen. Proyek terbesar perusahaan tahun ini adalah Pulau Fantasi. Juga sedang berjalan. Bisnis lainnya juga berjalan seperti biasa. Meskipun direktur utama sudah tiada. Tapi perusahaan masih beroperasi normal, tolong semua rekan kerja. Jangan khawatir. Ini tidak boleh terjadi. Meskipun direktur utama mengatakan begitu, investor tidak percaya pada Duansi. Membuat saham turun, ini memang fakta. Saya percaya ini hanya fenomena sementara. Setelah beberapa waktu akan stabil kembali. Fenomena sementara? Saya rasa tidak. Memang. Ketua Dewan yang bisa mengendalikan situasi tiba-tiba pergi. Nyonya, Anda tidak mengurus, sementara ketua baru kita. Masih muda dan kurang pengalaman. Bahkan saya pun tidak begitu percaya. Apalagi investor kecil. Menurut saya, meskipun direktur utama masih muda, tapi dia punya keberanian. Di dunia bisnis, naik turunnya harga saham adalah hal biasa.
Tidak bisa semuanya disalahkan padanya, dia benar. Memang ada benarnya. Semua. Ini adalah pertemuan pertama setelah ketua dewan meninggal. Bagaimana tren saham Duanxi di masa depan? Itu perlu diamati baru bisa diketahui. Kita tidak perlu berdebat di sini. Yang paling mendesak sekarang adalah ketua baru yang kalian sebut. Harus sah. Masih perlu pemilihan? Ketika ketua dewan masih hidup, sudah jelas melatih direktur utama sebagai penerus. Sudah sangat jelas, ya. Lagi pula keluarga Duan memegang saham terbanyak, kalau bukan direktur utama. Siapa lagi? Pemilihan hanya formalitas saja. Ya, saya rasa ini benar. Saya tentu tahu ini hanya formalitas. Tapi formalitas ini harus meyakinkan. Coba pikir. Jika sebuah perusahaan bahkan tidak punya ketua dewan, bagaimana bisa membuat investor percaya? Jadi, sesuai dengan aturan perusahaan, kapan mulai pemungutan suara untuk memilih ketua baru? Direktur utama, harap Anda yang memutuskan. Hari ini sepertinya Bibi berpihak pada kita. Sebenarnya Bibi orangnya cukup baik. Anda jangan selalu berkonfrontasi dengannya. Saya merasa agak aneh. Aneh? Mungkin Anda terlalu banyak berpikir. Sudah, jangan khawatir. Semuanya dengar saya. Bagaimana kalau kita lakukan ini? Jangan khawatir. Baiklah, hari ini Anda memilih untuk mendukung Tianle. Ini sangat bagus, kita semua satu keluarga. Ada beberapa hal yang sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan. Tiai memiliki ruang untuk berkembang, hanya saja. Untuk sementara tidak cocok untuk menduduki posisi kepemimpinan. Kamu. Halo, Direktur Yao. Sekarang sudah tidak ada lagi keraguan. Bisa mulai melakukan langkah besar, dan harus cepat. Baik, saya tunggu kabar dari Anda. Bukankah Anda berencana mendukung Tianle? Mendukungnya? Selama ini keluarga mereka sudah cukup membuat kita malu, mengapa saya harus mendukungnya? Tapi tadi dalam rapat, Saya hanya mendesak semua orang untuk memilih. Tapi saya tidak mengatakan siapa yang akan saya pilih. lihat ini, kita semua satu keluarga. Ini tidak terlalu pantas kan? Keadaan sudah sampai di sini, apakah Anda ingin mundur? Kita bisa masuk ke keluarga Duan dan memberikan dasar yang baik untuk Tiai. Bukankah Anda seharusnya senang? Tianle, waktunya sudah hampir habis, saya harus pergi. Beberapa direktur penting juga harus saya kunjungi. Bagaimana dengan Anda? Fokus saja mengurus urusan perusahaan. Ibu, ada apa yang harus dikunjungi secara pribadi? Kenapa tadi tidak dibicarakan dalam rapat? Anda kan sudah melihat situasi di Dewan Direksi. Meskipun kita memegang sejumlah saham,
dan bisa dikatakan sudah pasti menang. Tapi, tidak peduli seberapa besar kemampuan Anda. Anda masih muda, pasti mereka tidak akan mengakui. Jadi, Ibu, Saya akan berusaha sampai mereka tidak bisa berkata apa-apa, tapi menurut saya, kunjungan pribadi tidak perlu. baiklah. Mungkin Ibu terlalu ikut campur. Tapi, Ibu menasihati Anda. Selain bekerja, Anda juga harus belajar menjadi orang. Banyak hal yang harus dipelajari, agar jalan Anda di masa depan tidak terlalu sulit. Mungkin apa yang Ibu lakukan sekarang tidak bisa Anda pahami. Tapi perlahan-lahan Anda akan mengerti, ada beberapa hal yang tidak sesederhana yang terlihat. Baik, asalkan tidak melanggar aturan perusahaan. Biarkan saja sesuai keinginan Ibu. Sekretaris Qin, ada apa? Apakah Ibu ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada saya? Tidak. Direktur utama, Senin depan akan diadakan konferensi pers untuk Lakeview-an. Proyek ini saya tahu, waktu rapat minggu lalu. Bukannya sudah dibahas? Proyek ini sepenuhnya diserahkan ke manajer PR. Tapi, manajer PR sudah mengundurkan diri dan membawa serta staf penting. Sekarang yang tersisa hanya staf baru lulusan sekolah, sama sekali tidak berpengalaman. Ini kapan terjadi? Kenapa saya tidak tahu? Dia direkrut oleh perusahaan lain karena takut menimbulkan kegaduhan. Jadi sebelumnya sangat dirahasiakan, HRD juga baru tahu hari ini. Dewan direksi bilang saya masih muda, kurang pengalaman. Awalnya saya tidak terima. Tapi sekarang saya sadar, mereka benar. Saya terlalu naif. Ini bukan salahmu. Ibu pernah bilang, apapun yang kamu lakukan, mereka tetap tidak akan puas. Karena kamu terlalu muda, makanya mereka bilang begitu. Ibu saya sebelumnya sudah memperingatkan saya. Katanya setelah kakek meninggal. Hati-hati dengan beberapa perubahan personel. Takut ada yang memanfaatkan kesempatan ini untuk merekrut staf terbaik di perusahaan. Semuanya direkrut. Saat itu saya tidak mendengarkan. Saya pikir dia terlalu khawatir. Sekarang saya sadar, saya terlalu sombong. Makanya sampai terjadi seperti ini. Seluruh departemen PR direkrut semua. Cuma manajer PR kok. Reputasi keluarga Duan sudah terkenal, begitu berita keluar. Kamu takut tidak ada yang melamar? Banyak kok. Bukan, yang saya khawatirkan bukan posisi manajer PR. Setelah kejadian ini, staf perusahaan tidak punya loyalitas ke saya sebagai direktur utama. Kalau nanti ada lagi staf terbaik yang direkrut, gimana? Tidak akan. Percayalah. Pasti tidak akan. Saya tahu kok. Sudah. Saya tahu apa yang ingin kamu katakan. Niatmu saya hargai. Saya cuma ngobrol santai sama kamu. Sebenarnya saya tidak ada masalah. Kamu lupa, saya ini ketua Persatuan Bela Diri. Ketua Persatuan Bela Diri bisa dengan mudah dikalahkan? Sudah, pulanglah. Benar-benar tidak apa-apa. Ketua Aliansi Martial Arts mana mungkin begitu rapuh? Bagaimana kalau kamu gendong aku? Aku gendong kamu. Tapi kita sudah sampai di depan rumah. Kalau dilihat orang kan tidak enak. Mana ada orang? Kamu lupa waktu itu? Kamu gendong aku semuanya baik-baik saja. Kamu gendong aku tidak mau. Kamu gendong aku tidak mau kamu gendong aku. Jangan bergerak.
Tidak peduli. Begini saja sudah baik. Sudah. Berkat bantuanmu Zhong Kuan, sekarang energiku bertambah banyak. Sekarang aku bisa pergi ke Gunung Hua, memperebutkan posisi ketua aliansi martial arts. Benar-benar menyebalkan. Kalau saja aku bekerja di bidang PR, pasti bisa membantumu. Sebenarnya setelah ngobrol denganmu, aku sudah merasa lebih baik. Malam ini aku bawa pekerjaan pulang. Aku harus pulang dan mencernanya, kamu cepat pulang saja. Jangan kerja terlalu malam, tidur lebih awal. Pergilah. Sampai jumpa. Apakah kamu merasa bersalah? Kamu dari awal sampai akhir tidak pernah melupakan aku. Kamu takut berubah hati jadi tidak berani bertemu aku. Yuing. Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Lumayan. Aku dengar manajer PR kalian direkrut oleh orang lain. Sekarang bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Aku juga bekerja di bidang PR, jadi tentang hal ini. Sedikit banyak pasti tahu. Sepertinya belum dengar kalau Duan Xi sudah menemukan orang. Atau belum menemukan kandidat yang cocok, butuh bantuan aku. Aku bisa perkenalkan beberapa. Sudahlah, Duan Xi mau cari orang, pasti tidak terlalu sulit. Sebenarnya posisi manajer PR ini, aku tidak terlalu buru-buru. Aku dalam beberapa hari ini ada gedung baru, mau buat konferensi pers. Sekarang tidak ada pemimpin, sangat kacau, aku juga tidak tahu harus bagaimana. Kalau kamu tidak keberatan, aku bisa bantu. Walaupun bidang arsitektur dan kuliner berbeda. Tapi, ini hanya konferensi pers. Tidak sulit bagiku. Halo semuanya. Aku adalah penanggung jawab konferensi pers kali ini. Ruan Yuing, sekarang masalahnya adalah, manajer PR meskipun sudah resign. Tapi data terkait seharusnya masih ada. Tolong semua data konferensi pers dikumpulkan dan diberikan ke saya. Oke, kami akan siapkan. Perlu memastikan lokasi konferensi pers. Koordinasi dengan vendor dan status kontak wartawan sejauh ini. Sekarang yang paling penting adalah Kenapa baunya enak sekali? Panas. Wah, rasanya enak banget. Ini untuk Tian Lei ya? Lihatlah betapa senangnya putriku, kamu sudah berusaha keras. Makanya ada pepatah, anak perempuan yang sudah menikah. Seperti air yang sudah ditumpahkan, begitu kata ayah. Aku belum pernah menikmati ini sebelumnya. Jangan ngomong sembarangan. Tian Lei belakangan ini tidak bahagia. Dia sibuk sekali dengan pekerjaannya, aku tidak bisa membantu apa-apa. Dia menyiapkan kue untuk konferensi pers padaku. Tentu saja aku tidak boleh mengecewakannya. kamu membuatku bingung, lebih baik aku tahu jelas. Tidak mengerti kenapa takdir mengatur seperti ini. Kuan, kamu mau pergi ya? Kakak Li, kamu datang tepat waktu. Aku harus ngomong sama tolong urus toko ya, aku mau pergi. Hal seperti ini tidak perlu manajer toko yang pergi sendiri. Aku bisa. Aku harus mendengarkan pendapat mereka. Jangan-jangan rasanya tidak cocok.
Aku bisa segera memperbaikinya. Kamu bisa kan? Jangan bohong. Mau pergi kencan diam-diam ya? Diam. Lihatlah banyak tamu di toko. Cepat sibuk. Aku pergi dulu, Kakak Li. Bagaimana? Ini bisa, menurutku tidak ada masalah. Coba kamu cicipi yang ini. Nona, meskipun dessert kalian enak, tapi kurang cocok untuk konferensi pers. Kenapa? Karena di tempat, tidak ada yang akan duduk diam. Makan, semua orang akan sambil berjalan dengan piring. Jadi meskipun kue coklat ini enak, tapi saat dipotong, coklatnya akan meleleh. Sangat tidak praktis. Aku ngerti, lain kali aku akan buat kue seperti ini. Dalam ukuran kecil. Bisa langsung dimakan dalam satu gigitan, kan? Aku tulis dulu, kalian lanjut bicara. Ada pertanyaan lain? Menurutku jangan terlalu manis, ukurannya kecil aja. Ya, ini agak bikin enak. Kuan-kuan. Kalian makan dulu ya. Tianle, Kamu ngapain di sana? aku bawa kue yang mau dicoba di konferensi pers, buat kamu cicipi. Tapi kamu nggak ada, jadi aku kasih ke yang lain. Nggak apa-apa kan? Gak apa. Oh iya. Aku dengar kalian rekrut manajer PR baru. Itu cewek cantik juga. Aku bilang juga sih. Duan Si memang gampang banget cari orang. Sebenarnya, Ayo semua, makan kue yang aku bawa dari konferensi pers. Kalau gitu, kalian makan dulu ya. Aku pergi dulu. kuan-kuan. Yuing. Dia manajer pers sekarang ya? Tentu saja enggak. Dia cuma nangani proyek ini. Setelah konferensi pers selesai, pekerjaannya juga selesai. Dia kan punya pekerjaan sendiri. Dia ambil proyek ini. Lalu pekerjaan utamanya gimana? Aku nggak banyak tanya. Kayaknya dia minta cuti beberapa hari dari perusahaan. Dia cuti cuma buat bantu kamu. Tenang aja, aku akan bayar dia. Pasti nggak akan bikin dia rugi. Bukan itu maksudku. Sudahlah. Aku ada sesuatu mau bilang. Itu? Yuing bilang, dia masih berharap. Bisa biarkan tempatnya yang nyediain kue, karena Yuing memutuskan untuk ganti kita ya. kuan-kuan. Maaf ya. Tapi keputusan ini bukan cuma dari Yuing. Aku ngerti. Kalau bukan karena kita kenal, Duan Si nggak kerja sama dengan kayak kita. Yang nggak terkenal ini. Kalian nggak salah. Aku yang nggak masuk akal. Kuan-kuan. Tiana Li. Aku datang nggak pas ya? Aku datang nggak pas. Mengganggu kerjaan kalian. Aku duluan ya. Kuan-kuan. Yuing ada apa?
Bu, aku bukan bayi depan. Aku akan tumbuh besar. Aku akan membangun pulau fantasi milikku sendiri. Dan Yuing, kamu tunggu saja. Aku akan menjadikanmu nyonya pulau ini. Kamu tunggu saja, Ruan Yuing. Aku lupa makan apa? Siang tadi aku makan dengan klien. Sudah larut masih belum tidur? Baru mau tidur. Sudah terbiasa dengan kehidupan di sini? Lumayanlah. Yang akhirnya tinggal bersama orang tua adalah kamu. Jadi kamu harus cepat beradaptasi dengan kehidupan di sini. Maksud kamu apa? Capek banget, lembur sampai sekarang. Departemen PR Duan perlu dibenahi. Yang paling penting dalam pekerjaan PR adalah menjaga interaksi dengan media. Tapi mereka malah kehilangan data media. Tidak disimpan dengan baik. Aku sudah susah payah menghubungi mereka. Aku pikir mungkin bukan kehilangan kontak. Tapi semuanya dibawa pergi. Tianle pernah bilang padaku. Katanya manajer PR yang mengundurkan diri dari grup itu, bahkan membawa serta talenta terbaik di departemen. Aku pikir dia mungkin juga membawa semua kontak penting. Semuanya dibawa pergi. Tidak terlihat. Kamu juga paham filosofi pergaulan di dunia bisnis. Kamu hebat, memang benar juga. Saat seseorang ingin bertindak ekstrim, dia tidak akan memberikan kesempatan pada orang lain. Kalau aku juga akan melakukan hal yang sama. Aku mau ke kamar dulu. Masih harus telepon Tianle. Memastikan waktu rapat besok. Aku pergi dulu. Besok hari Minggu. Hari Minggu juga tidak bisa. Besoknya adalah hari konferensi pers. Selamat malam. Apa baunya? Maaf ya aku. Paman Zhong mana? Ayahku hari ini libur. Tapi besok kita harus menyiapkan coklat untuk pesta. Paman Zhong libur, kamu bisa handle sendiri? Maaf ya. Aku lupa bilang padamu. Pesanan kita dibatalkan. Artinya Yuing. Bagaimana kamu tahu? Di sini semuanya berbau coklat gosong. Ayo kita keluar untuk menghirup udara segar. Tapi ini. Hari ini tidak banyak tamu. Saya pikir Kiao Heng bisa menanganinya. Ayo pergi. Kalau begitu saya ganti baju dulu, oke?
Es krim coklat ini lumayan enak. Tapi kalau ditambah kacang kenari, pasti lebih enak lagi. Bagaimana kalau kita juga jual es krim? Kue es krim coklat, saya yang buat. Tunggu sebentar. Saya rasa sekarang kita bisa bersantai. Jangan bicara tentang pekerjaan. Maaf. Bikin kesal, ayo minum apa lagi? Apakah masih ada di wajah saya? Bersih sekali, bersih sampai bisa melihat suasana hatimu. Merusak 5 bahan, Membakar 3 panci. dan membuat 5 tamu kabur. Sekarang saya harus mempertimbangkan apakah akan memecat kamu. Benar-benar dihitung sejelas itu ya. Sebenarnya tanpa kamu bilang, saya juga bisa menebak. Sekarang kamu pasti merasa sangat gelisah, kan? Karena hubungan Tianle dan Yuying membuatmu merasa sangat tidak nyaman. Sebenarnya saya tidak ingin mengatakan ini, tapi kamu tidak perlu khawatir. Meskipun Tianle pernah mengejar Yuying, tapi itu semua sudah berlalu. Tianle memilih kamu. You can pick it up. Memang benar begitu. Tapi Tianle menyukai saya. Setelah Yuying bilang tidak menyukainya. Sekarang Yuying. Sikapnya terhadap Tianle berubah. Saya rasa Kamu khawatir. Dia menyesal. Kalau begitu, apakah kamu sudah bertanya pada Tianle? bagaimana bisa menanyakan hal seperti itu? Tidak ada kata yang tidak bisa ditanyakan. Hanya orang yang tidak ingin kehilangan. Kamu tidak berani bertanya, karena kamu takut mengetahui. Tianle member to Homo. Orang yang dia cintai adalah Yuying. Jadi, kamu tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Hanya bisa pergi. Apakah perasaanmu terhadap Tianle akan kalah dari Yuying? Tentu saja tidak. Tapi seperti keadaanmu sekarang, karena takut kehilangan, dan bersembunyi dengan ketakutan. Bukankah itu akan memberi Yuying lebih banyak kesempatan untuk mendekati Tianle? Lalu apa yang bisa aku lakukan? Lalu apa aku bisa berlari ke depan Ruan Yuying dan menunjuk Ruan Yuying sambil berkata, Ruan Yuying, mulai sekarang jauhi Duan Tianleku. Jangan pernah mendekatinya lagi. Bisakah aku mengatakan itu? Jadi, kamu seharusnya lebih tenang. Bahkan jika Yuying mengubah sikapnya terhadap Tianle, aku yakin Tianle tetap akan memilihmu. Bagaimana kamu tahu? Karena jika itu aku, pilihanku juga akan sama. Baiklah, kita sudah keluar cukup lama. Sudah waktunya kembali. Ini adalah jadwal konferensi pers untuk semua orang, dan juga pembagian tugas untuk setiap orang. Konferensi pers dimulai pukul 2:30 siang.
Semua orang harus tiba tepat waktu pukul 12 siang. Oke, tidak masalah. Sekarang rencananya berubah. Jadi, besok pagi pukul 9, semua orang berkumpul di kantor. Untuk hari ini, cukup sampai di sini, semua orang bisa pulang dan istirahat. Sisanya akan kita tentukan besok di kantor. Hati-hati di jalan. Jalan hati-hati ya. Yui, sudah larut malam. Kamu juga segera pulang dan istirahatlah. Naskah berita untuk wartawan harus dicetak besok pagi. Malam ini harus direvisi dengan baik. Mungkin harus begadang untuk menyelesaikannya. Baik, aku akan membuat 2 cangkir kopi. Nona Quan Quan Detong. Aku akan mengantarkan sarapan untuk Tianle. Sudah bangun. Kamu pasti tidak tidur semalam, kan? Aku tidak secepat itu. Setelah aku melihat kamu tidur, aku juga kembali ke kamar dan tidur. Tapi aku bangun 1 jam lebih awal dari kamu. Dan dalam 1 jam itu, aku sudah menyelesaikan revisi naskah berita. Tianle sudah bangun. Dia di ruang tamu bawah. Aku akan mengambilnya. Tidak perlu. Aku akan mencarinya sendiri. Baiklah. Bagaimana? Lumayan bagus. Cepat sekali kamu menangkap inti dari menulis naskah berita. Tapi sepertinya tidak pantas jika manajer umum sendiri yang menulis naskah berita. Sepertinya tidak seharusnya begitu. Tidak ada yang pantas atau tidak pantas. Kamu sudah sangat bekerja keras beberapa hari ini. Aku hanya membantu sedikit saja. Dan aku hanya mengubah beberapa kata. Naskahnya tetap kamu yang menulis. Aku tidak akan mengambil pujiannya. Tapi aku ingat. Semulamaku tertidur di atas meja. Bagaimana bisa aku sampai di tempat tidur? Jadi, pasti kamu yang mengangkatku ke tempat tidur. Kemarin aku melihat kamu sangat lelah. Jadi aku tidak tega membangunkanmu, jadi aku hanya bisa. Maaf ya. Kenapa minta maaf? Berciuman saja tidak masalah. Apalagi hal seperti ini. Tianle, aku sudah beberapa kali menolakmu, sekarang aku sangat menyesal. Yui, Sekarang aku benar-benar ingin menebus kesalahan. Dan ingin mendapatkanmu kembali. sebenarnya Aku pernah menolakmu. Bahkan bertaruh yang seharusnya tidak dilakukan. Jadi kali ini,
Tidak peduli seberapa besar usaha yang diperlukan. Aku tidak akan mengeluh. Ini adalah hukuman yang pantas aku terima. Aku tidak akan mundur lagi. Yuying, Apa yang ingin kamu katakan sekarang? Apakah berhubungan dengan urusan kerja? bukan. Kalau begitu, itu jawaban yang aku inginkan. Yang ingin aku dengar. Kecuali itu jawaban yang aku inginkan, kalau tidak aku tidak akan mendengarnya. Kalau begitu aku pergi dulu. Pulang dulu mandi dan ganti baju, lalu pergi ke kantor. Naskah beritanya akan difotokopi. Sampai jumpa. Pagi ini, kamu tidak perlu pergi ke kantor lagi. Selanjutnya, mainkan peran sebagai direktur utama dengan baik. Datanglah ke restoran sebelum jam 2. Mulailah konferensi pers, sisanya serahkan padaku. Kalau begitu, maaf merepotkanmu. Aku pergi dulu. Tian Li. Aneh, tadi yang datang menjengukmu jelas-jelas Nona Kuan-Kuan. Kenapa sekarang jadi Nona Yuying? Kuan-Kuan pernah datang. Ini sarapan yang dia belikan untukmu. Dia mana? Kenapa minta maaf padaku? Aku saja tidak keberatan menciummu. Apalagi hal seperti ini. Dulu aku pernah menolakmu tidak hanya sekali. Sekarang aku sangat menyesal. Aku benar-benar ingin menebusnya dan ingin merebutmu kembali. Jalanan yang penuh lampu neon. Tapi lupa dengan kita. Ingin pergi ke suatu tempat, minum bir, tidur di jalanan. Baru terlihat kita juga romantis, napasmu tergesa-gesa. Aku sedikit panik. Menyetap mata, melepaskan semua topeng, lenggit perlahan terang. Kamu sudah tidak di sampingku, meninggalkanku sendirian berkeliaran. Yuying, kenapa kemarin malam kamu tidak pulang? Juga tidak menelepon ke rumah. Lelah lembur, tidak sengaja tertidur. Lain kali, jangan tidur di kantor, bahaya sekali. Sekarang kamu masih peduli padaku. Yuying, tenang saja, aku tidak akan tidur di kantor. Aku tidur di rumah Tianle. Tianli. Bukannya kamu bilang lembur di kantor? Kenapa bisa tidur di rumah Tianle? Aku baru-baru ini mengambil kasus dari perusahaan Tianle. Sering lembur di rumahnya, kemarin terlalu malam. Tidak sengaja tertidur. Hanya itu saja. Kenapa heboh sekali? Benarkah begitu? Kuan-Kuan sudah bilang padamu kan? Sipat sekali belajar mengadu. Yuying, dulu kamu menolak Tianle. Sekarang mereka berdua sudah bersama. Kamu jangan sampai. Jangan merebut cinta orang lainnya. Kalau pacarnya orang lain, aku tidak boleh merebutnya. Kenapa kamu bisa seperti ini? Kuan-Kuan adalah kakakmu. Kamu tidak boleh punya pemikiran seperti itu. Kenapa tidak boleh? Lejipila kita bukan saudara kandung. Bahkan jika kita saudara kandung, mereka belum menikah. Aku masih punya kesempatan. Kamu. Setiap orang berhak berteman. Bahkan jika aku bukan anak kandungmu.
Setidaknya kamu harus adil. Yuing, di mana Mama tidak adil padamu? Kamu sedang marah pada Mama dan sengaja melakukan ini, bukan? Bagaimana jika aku bilang tidak? Bagaimana jika aku sudah jatuh cinta padanya dan tidak bisa melepaskannya? Tamparan ini membuatku sadar akan nilainya di rumah ini. Cinta bukanlah sesuatu yang bisa kamu kendalikan sesuka hati. Apalagi sesuatu yang bisa kamu berikan begitu saja. Pilih kasihmu sudah sangat jelas. Dulu waktu kecil, bahkan jika aku ingin bulan di langit, Kalian akan mendorongku. untuk berusaha mendapatkannya, aku akan ingat apa yang kalian ajarkan padaku. Kali ini Tianle, aku tidak akan menyerah.